down, I know you got me, baby. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 물을 찾으러 Halo teman-teman, kali ini saya akan memperkenalkan salah satu suku di Indonesia, yaitu suku Ambon. Nah, kota Ambon ini merupakan ibu kota Provinsi Maluku. Suku Ambon juga memiliki sejarah. Asal-usul suku Ambon juga terekam dalam sebuah hikayat yang dikenal dengan Hikayat Tanah Hitu. Dalam Hikayat Tanah Hitu diceritakan tentang awal mula kedatangan orang-orang ke Pulau Ambon yang terbagi menjadi beberapa gelombang. Gelombang pertama adalah kedatangan kelompok orang yang berasal dari pegunungan Paunusa di Pulau Seram. Gelombang pertama ini disebut dengan orang Arafuru atau Alifuru yang mendatangi Pulau Ambon, tepatnya di Pantai Hitu. Kedatangan orang-orang Arafuru ke Pulau Ambon diperkirakan pada kisaran abad ke-15. Selanjutnya, kedatangan gelombang kedua adalah gelombang orang-orang yang berasal dari Tuban, Jawa Timur. Kedatangan gelombang ketiga adalah rombongan anak laki-laki Raja Jailulu. Sedangkan gelombang keempat adalah kelompok orang dari Goran. Karena banyaknya populasi masyarakat Ambon yang terkenal, masyarakat di kawasan Pulau Ambon dan sekitarnya dikenal dengan sebutan orang Ambon. Setelah kita membahas sejarah Ambon, mari kita bahas tentang adat istiadat dan tradisi yang ada di suku Ambon tersebut. Yang pertama yaitu ada upacara adat Sasi. Upacara adat yang satu ini memiliki tujuan untuk menjaga kelangsungan hidup di wilayah laut. Meskipun tujuannya demikian, akan tetapi upacara ini juga bisa dilangsungkan di laut. Pelaksanaan upacaranya berupa larangan pengambilan hasil panen dari laut dalam jangka waktu tertentu. Nantinya panen hasil laut akan dilakukan bersama-sama pada waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua yaitu Malam Badendang. Kebersamaan dan solidaritas masyarakat Maluku tidak hanya tampak dari tradisi makan patita. Sahabat, ada lagi satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang Maluku untuk membangun kebersamaan. Namanya Malam Bandendang. Dalam acara ini, para peserta akan menari semalaman. Untuk tarian yang dibawakan adalah tarian-tarian daerah seperti Katreji dan Onapai. Musik karaoke dan berbagai kudapan khas Maluku ikut untuk memeriahkan acara. Nah teman-teman, setelah kita membahas tentang adat istiadat dan tradisi Ambon yang cukup menarik, mari kita bahas tentang pakaian adat Ambon yang memiliki keunikannya, yaitu pakaian Baniang. Nama pakaian adat daerah Maluku yang pertama perlu kamu kenal yaitu pakaian Baniang. Sebenarnya pakaian satu ini awalnya digunakan oleh suku Jawa yang dulunya tinggal di Maluku. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan berjalannya waktu, pakaian ini populer dan banyak digunakan oleh warga asli Maluku. Pakaian Baniang juga dikenal sebagai Baniang putih, bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Pakaian untuk laki-laki yaitu berupa kemeja Baniang putih yang bentuknya sendiri mirip seperti pakaian adat Maluku pada umumnya. Namun perbedaannya terletak di bagian kerahnya. Biasanya pakaian ini dilengkapi dengan penggunaan jas maupun rompi berwarna hitam. Sementara untuk perempuan, pakaian Baniang
yang digunakan yaitu dari kebaya berwarna putih dan memiliki corak yang tipis. Nah teman-teman, di Ambon juga memiliki rumah adat tradisional yang menarik yaitu rumah adat Bailo. Rumah Bailo adalah rumah adat tradisional khas masyarakat Maluku yang berfungsi sebagai tempat bermusyawarah, mengadakan upacara adat, dan melestarikan tradisi leluhur. Rumah ini tidak digunakan sebagai tempat tinggal, melainkan sebagai balai pertemuan adat dan simbol kekuatan budaya masyarakat Maluku. Kata Bailo ini berasal dari bahasa Maluku, yaitu balai besar atau tempat berkumpul. Rumah ini menjadi pusat kehidupan sosial dan adat masyarakat. Rumah Bailo bukan sekedar bangunan fisik, tetapi juga sebuah ikon budaya yang menyatukan. Dalam tradisi Maluku, rumah ini mencerminkan nilai-nilai luhur seperti persatuan, keterbukaan, dan keharmonisan antara manusia, alam, serta leluhur. Rumah Bailo dibangun di atas panggung dengan pondasi yang tinggi untuk melindungi dari banjir, gangguan hewan liar, dan juga untuk memberikan ruang ventilasi udara di bawah rumah. Filosofinya yaitu pondasi tinggi melambangkan kekuatan pondasi adat dan budaya Maluku. Nah teman-teman, bahasa Ambon ini adalah bahasa daerah yang digunakan oleh suku Ambon di Kepulauan Maluku, dan ini adalah salah satu warga suku Ambon yang sedang bercerita dengan teman-temannya. Kok udah cerita ini sih? Apa? Cerita, kalau mau cerita apa? Kemarin kita pun tamang ini kan dia ulang tahun tuh. Kita pun tamang ulang tahun. Lalu dia bilang kata jangan lupa naik ke dia tuh. Lalu kita pergi ke dia ulang tahun. Ya, pas dia sampai. Nah teman-teman, itu adalah salah satu warga Ambon yang sedang bercerita dengan teman-temannya yang memakai bahasa suku Ambon. Nah selanjutnya yang terakhir yaitu mari kita bahas tentang makanan khas suku Ambon. Sebagai makanan pokok masyarakat Maluku, papeda terbuat dari sagu yang diolah hingga menjadi bubur kental dengan tekstur lengket. Uniknya, cara menikmati makanan Ambon ini adalah dengan menggunakan gata-gata atau sumpit dari bambu. Papeda memiliki rasa yang tawar, namun kelezatannya muncul ketika berpadu dengan kuah ikan yang gurih dan pedas. Tekstur dan cara makan papeda ada kemiripan dengan makanan khas Papua seperti papeda dengan kuah ikan kuning. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.